emiten itu adalah perusahaan swasta atau BUMN yang mencari dana dengan menerbitkan saham atau obligasi. Dana ini nantinya digunakan untuk operasional atau pengembangan usaha loh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emiten adalah badan usaha yang menerbitkan surat berharga yang bisa diperdagangkan di bursa efek. Peran emiten sendiri di dalam pasar modal itu cukup besar, seperti memperluas jangkauan usaha, memperbaiki struktur modal, dan juga memindahkan kepemilikan saham dari kepemilikan saham yang lama ke kepemilikan saham yang baru. Dengan menjadi emiten, perusahaan bisa meningkatkan nilai dan citranya. Bahkan, keberlangsungan usahanya lebih terjamin dan mereka juga bisa mendapatkan insentif pajak loh. Lalu efek apa aja sih yang bisa diterbitkan oleh emiten? Efek yang umum itu seperti saham, obligasi, kontraksi, reksadana, ETF atau exchange traded fund, dan derivatif seperti kontrak opsi saham. Jadi apa sih bedanya emiten dan perusahaan pabrik? Nah, ini yang sering bikin bingung. Emiten itu perusahaan yang sedang proses IPO, inisial public offering. Sedangkan perusahaan pabrik, perusahaan yang sudah selesai IPO dan terdaftar secara resmi di bursa. Peran emiten sendiri dalam dunia investasi itu cukup besar. Salah satunya untuk memperluas cakupan usaha, karena para investor dapat menyuntikkan dana. Tak hanya itu, emiten juga bisa memperbaiki struktur modal perusahaannya agar lebih seimbang antara dana milik sendiri atau dana dari luar. Tapi nggak semua perusahaan bisa langsung jadi emiten. Tentunya ada syarat-syaratnya juga loh. Perusahaan harus menyediakan efek yang legal, sah secara hukum, dan menyediakan informasi lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Emiten juga bisa dibedakan berdasarkan skala perusahaan. Kalau asetnya di bawah 50%, itu termasuk ke skala kecil. Kalau asetnya 50% sampai 250%, itu termasuk ke skala menengah. Menarik kan? Tapi kita sebagai investor yang baik harus teliti dan paham sebelum membeli efek dari emiten. Nah, itu penting banget buat kita lihat prospektus perusahaan. Di situ ada info soal laporan keuangan, risiko bisnis, dan peluang pertumbuhannya. Kita harus perhatikan kondisi sektor industrinya. Apakah prospeknya bagus ke depan, dan jangan lupa pilih penjamin emisi yang berpengalaman. Setelah jadi emiten, perusahaan juga wajib terbuka soal informasi, harus lapor ke publik secara rutin, dan mengumumkan jika ada peristiwa penting yang dapat mempengaruhi harga sahamnya. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, pemilik saham minimal 5% harus melaporkan kepemilikan dan perubahan kepemilikan maksimal 10 hari setelah adanya perubahan. Nah, udah makin paham kan soal emiten? Intinya mereka itu pemeran utama bagi pasar modal yang aktif dan dinamis. Semoga penjelasan kami tadi membuat kalian semangat belajar investasi dan pasar modal ya. Terima kasih.